Selamat pagi adik-adik. Kelihatannya ada yang berbeda ya pada hari ini ya. Bentar, coba tebak deh, coba tebak. Ya, benar sekali. Guru sekolah minggunya berbeda. Tenang kok, adik-adik tidak salah channel kok. Ini masih di channel GBT Holis 300. Dan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama kakak Sharon. Kakak akan membimbing adik-adik untuk sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Marilah kita bersaat teduh. Tuhan mau kita berdoa kepadanya, mau itu siang, sore, malam, pagi, subuh juga. Tuhan mau kita berdoa kepadanya. Di dalam doa kita bisa mengucap syukur, bisa memuji Tuhan, dan juga kita bisa memohon kepadanya. Marilah kita nyanyikan satu lagu, Berdoalah Pada Pagi. Sekali lagi. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Baik, itu keduanya. Menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tentram, rasa bahagia. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Ya Tuhan, tolong ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat beribadah dengan baik Tuhan, tolonglah pimpinlah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Adik-adik silakan duduk. Kadang-kadang kita belum bisa berdoa dengan kata-kata yang panjang. Tetapi kakak yakin adik-adik sudah bisa bernyanyi kan? Ketika kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu juga adalah doa loh. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan Yesus layak untuk mendapatkan pujian karena dialah Raja segala Raja. Marilah kita bernyanyi dengan tepuk tangan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
Untuk jadi murid Tuhan yang setia, kita tidak hanya harus rajin berdoa, kita tidak hanya harus rajin memuji Tuhan, tetapi kita juga harus bersaksi untuk Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Nah, di lagu ini, marilah kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk bersaksi bagi Tuhan. Dan kita nyanyikan lagu ini pakai gerakan ya. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Berdoa tidak hanya dilakukan pada hari Minggu saja, melainkan setiap hari, setiap saat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Yuk kita minta sama Tuhan supaya melalui firman-Nya kita bisa belajar untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu, Ajar Aku Berdoa. Ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Kita nyanyikan satu pujian ini lagi dengan sungguh-sungguh. Ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Satu kali lagi. Ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan, berikanlah kami hati seorang murid Tuhan untuk siap dibentuk dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tante harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Tadi Tante memperhatikan loh waktu kalian memuji nama Tuhan, begitu bersemangat dan kalian bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Nah, apakah kalian setiap hari seperti ini? Suka memuji nama Tuhan, suka menyembah Tuhan, atau cuma hari Minggu aja? Tentu saja tidak ya. Kalian memuji nama Tuhan setiap hari, setiap saat mungkin bahkan ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan ya, kalian harus melakukan hal ini ya. Tapi pertanyaannya nih ya, kenapa sih kita harus memuji nama Tuhan dan menyembah Allah? Ada yang tahu? Ayo pikirkan.
Kenapa kita harus memuji Tuhan dan menyembah Allah? Ya, jawabannya karena menyembah Allah adalah salah satu cara untuk kita dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Untuk apa? Untuk kebaikannya, untuk perbuatannya kepada kita, ya. Dan juga agar kita dapat mengenal Allah lebih dalam lagi, ya. Kita dapat menyembah Allah melalui apa saja? Melalui puji-pujian, melalui ibadah, membaca Alkitab, dan juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23 dan juga Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Di mana Injil ini menceritakan apa yang Yesus lakukan semasa dia berada di dunia. Ya, suatu hari banyak orang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus, ya. Nah, di dalam orang-orang yang berkerumun ini itu ada orang-orang dewasa, ada pria, ada wanita, dan bahkan ada anak-anak loh yang mengikut Yesus. Nah, apa sih yang dilakukan Yesus sehingga banyak orang yang mengikut dia? Ya, begitu banyak orang mengikut Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Ternyata yang dilakukan Yesus, dia mengajar, dia mengabarkan kabar baik. Dia juga menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan dia melakukan banyak mujizat. Ya, salah satunya yaitu memberi makan 5.000 orang. Nah, saat itu orang-orang yang mengikut Yesus, ya, sudah merasa sangat lelah sekali karena seharian itu mereka bersama-sama dengan Yesus. Dari pagi, siang, hingga malam hari mereka mengikut Yesus. Nah, saat itu Yesus berkata kepada orang-orang yang mengikut, kalian pulang. Begitu juga murid-muridnya. Yesus menyuruh semua orang itu untuk pulang ke rumahnya. Ya, untuk apa? Nah, sekarang tante tanya, kalau kita sudah melakukan kegiatan seharian penuh, apa yang kalian lakukan? Wah, pasti enaknya rebahan. Terus kalian istirahat. Bahkan, aduh, udah ngantuk nih, aku tidur aja. Ya. Dan saat itu Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang mengikut dia untuk pulang. Bahkan muridnya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Nah, kalau yang dilakukan Yesus yaitu di dalam kesendiriannya. Yesus naik ke atas bukit. Dia berdoa. Dia tahu bahwa berdoa kepada Bapaknya itu sangat penting. Sehingga dia menyediakan waktu untuk berdoa. Dia menantikan kehendak Bapaknya. Ia ingin meminta kepada Bapaknya hal-hal yang perlu ia kerjakan. Atau apa yang harus dikerjakan. Saat murid-muridnya mengikut Yesus hari demi hari. Murid-murid ini melihat apa yang menjadi kegiatan Tuhan Yesus. Mereka melihat bahwa doa merupakan bagian penting dari kehidupan Yesus. Maka suatu hari setelah Yesus selesai berdoa, murid-muridnya ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Dan kamu tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus pun mengabulkan permintaan mereka. Ia mengajarkan mereka berdoa sebagaimana ia berdoa. Lalu Yesus pun berkata, bila kamu berdoa katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Doa yang Tuhan ajarkan adalah doa Bapa kami. Mari kita ucapkan doa ini bersama-sama kembali ya. Oke, dalam hitungan ketiga kita akan berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak, doa Bapa kami ya, di dalam doa yang Yesus ajarkan, ia berkata kepada kita semua bahkan ya, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam bagian pembukaan ini ya, Bapa kami yang di surga menunjukkan kepada siapa kita berbicara, kita berdoa, yaitu kepada Allah Bapa kita yang di surga. Ketika Yesus memberitahu bahwa Bapa kita ada di surga, ia sedang memberitahu kita bahwa Allah adalah Bapa kita. Wah, sangat menakjubkan ya. Meskipun kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Ya, kita ada orang berdosa, tetapi kita dapat datang ke hadirat Allah yang begitu kudus, dan yang terutama kita dapat menyebut Dia sebagai Bapa kita. Dan semua ini boleh terjadi karena Yesus telah mati di kayu salib menjadi korban bagi semua dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa diangkat menjadi anak-anaknya dan kita juga percaya kepadanya. Tapi bukan hal itu saja loh ya. Di sini juga Yesus mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita semua. Allah mengasihi kamu dan tante. Ya, kasihnya begitu sangat lembut dan juga Allah memperdulikan segala kebutuhan kita. Ya, Allah akan memberikan setiap kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Ya, tetapi semuanya itu diberikan pada waktu dan caranya Tuhan. Ya, kita harus menyadari loh, apa yang saat ini kita miliki, semua itu berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki ini, semua milik Tuhan. Ya, nah marilah kita mau beribadah kepada Allah di mana sekarang ini, ya, bahwa kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita mempunyai Allah, yaitu Bapa kita di surga. Dia yang begitu luar biasa. Ya, Tante mengingatkan kepada kalian agar kita juga boleh menyediakan waktu kalian untuk berdoa setiap hari kepada Bapa kita. Berdoa dan mintalah kepada Allah untuk apa? Untuk menolong kita semua agar kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memahami firman Tuhan. Ya, di saat kita membaca Alkitab, di saat kita membaca renungan, kita meminta kepada Tuhan agar kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Tante juga mengingatkan kalian, ya, ketika kita berdoa, kita dapat datang kepada Bapa di surga itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Ya, ini artinya kita percaya bahwa Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kita dan mendengarkan
doa-doa kita. Karena semuanya ini sudah ditanggung oleh Yesus. Yesus yang telah menggantikan kita. Dan ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, Bapa di surga akan senang dan menerima setiap kedatangan kita. Ingat, Yesus adalah satu-satunya jalan kepadanya. Dan hari ini kita belajar bahwa doa adalah merupakan salah satu cara untuk kita beribadah kepada Allah. Ya, tadi kan Tante bilang, ya, bagaimana kita bisa datang kepada Allah di dalam memuji Tuhan, beribadah, salah satunya adalah doa. Ya, di mana Yesus juga mengajarkan kita dan Yesus juga memberi pola kita, yaitu berdoa Bapa kita, doa Bapa kami. Dan kita akan mulai berdoa seperti yang Yesus lakukan. Tidak harus sama dari doa Bapa kami kita panjatkan atau kita bawakan sama ya, tetapi biarlah kita mau belajar, kita awali dengan kata-kata Bapa kami yang di surga. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bangga loh. Tuhan melayakan kita boleh menjadi anak-anaknya dan Bapa kita adalah Bapa yang di surga. Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kita berdoa kepada siapa? Kita boleh berdoa kepada Allah yang adalah Bapa kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu singkat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini Tuhan boleh mengingatkan kami Tuhan. Di mana kami boleh berdoa. Tujuan kami adalah kepada Bapa kami yang di surga. Karena Engkaulah adalah Allah kami. Engkaulah Bapa kami Tuhan. Sehingga kami mau menundukkan diri kami. Kami mau datang kepada Engkau. Terima kasih Yesus kalau saat pagi hari ini Tuhan. Setiap kami, setiap anak-anak-Mu boleh belajar berdoa Tuhan kepada Engkau. Berdoa yang benar. Yaitu melalui doa Bapa kami. Terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan di dalam hari-hari kami ke depan. Kami boleh belajar berdoa dengan baik. Karena kami tahu Tuhan, kami berdoa kepada siapa? Kami berdoa kepada Bapa kami yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Dan kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak, Tante akan memberikan aktivitas kepada kalian semua. Yang pertama dari kelas Tante Joyce sampai ke atas ya. Kalian harus menghafalkan doa Bapa kami. Ya, nanti doa Bapa kaminya ini boleh dikirimkan melalui video. Ya, videonya dikirimkan melalui WA group ya yang sudah tersedia. Ya, kita punya grup tersendiri kan? Oke. Nah, sedangkan untuk kelas Tante Hana nanti Tante akan kasih kertas untuk mewarnai ya. Kertas, nanti di dalam kertas itu ada seorang anak yang sedang berdoa. Jadi tugasnya kelas Tante Hana mudah ya. Cuman mewarnai saja gambar seorang anak yang sedang berdoa. Sedangkan kalau kelas Tante Joyce ke atas menghafalkan doa Bapa kami. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Yuk sampai ketemu lagi. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Menggantikan adik-adik? Atau ada yang masih bingung nih? Supaya kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Yuk kita baca Alkitabnya. Berikut bacaan Alkitab selama seminggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Siapa yang bulan kemarin ikut BCN? Yang sudah ikut pasti tahu lagu yang diciptakan oleh Pak Stephen Tong.
Nah, untuk adik-adik yang kemarin gak ikutan, hari ini kita mau belajar lagu yang diciptakan oleh Pak Stepantong yang berjudul Tuhan Panggil Ku Dengar. Adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik dapat memasukkan uangnya, persembahan ke dalam amplop, lalu dituliskan persembahan sekolah minggu. Lalu dititipkan kepada orang tua yang datang beribadah ke gereja. Jika orang tuanya ibadah online, adik-adik bisa menabungnya, lalu memberikan kepada gereja pada saat adik-adik bisa datang ke gereja. Jangan lupa untuk berdoa untuk pekhotbah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan bisa disampaikan kepada orang-orang lainnya juga. Jaga kesehatan, jika keluar rumah pakai masker ya. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.